Mahkamah Konstitusi atau MK menggelar sidang putusan dismisal untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum Pilkada 2024. Pengucapan putusan dismisal 310 perkara yang terregistrasi akan digelar selama 2 hari. Dan untuk hari ini MK akan membacakan sebanyak 158 putusan. Sementara itu 152 putusan akan dibacakan esok hari. Dan kita akan bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Nabila Putri. Nabila, hingga pukul 11 selewat ini sudah berapa putusan yang dibacakan? Ya, selamat siang, Saza. Hari ini sidang dismisal sengketa Pilkada 2024 berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi dan tadi sudah dibuka langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Majelis Hakim Soehartoyo mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini saya melaporkan persidangan masih berlangsung dan memang hari ini, Saza, ini rencananya akan ada sekitar 158 perkara yang kemudian dibacakan putusan dismisalnya oleh Majelis Hakim. Apakah kemudian perkara-perkara tersebut akan berlanjut ke pemeriksaan bukti dan juga saksi ataupun memang diputus untuk tidak berlanjut sengketanya itu sendiri. Dan dibagi menjadi 3 sesi saja untuk hari ini dimulai sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nanti sesi kedua rencananya akan dimulai sekitar pukul 13.30 dan sesi ketiga akan dimulai sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Berbeda dari sidang pendahuluan, pada sidang dismisal sengketa pilkada ini hanya ada satu panel saja begitu ya, dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Hakim dan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi mengikuti jalannya sidang dismisal yang dimulai pada pagi hari tadi dan akan berlangsung selama 2 hari saja, mulai dari hari ini hingga esok hari. Hari ini rencananya ada sekitar 158 perkara dan esok hari rencananya akan ada 152 perkara dari total sekitar 310 perkara yang memang terregistrasi di Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Ada beberapa yang menjadi sorotan begitu ya, saja diantaranya juga pilkada di level provinsi, kemudian juga di kabupaten kota. Untuk di level provinsi sendiri, pagi hari tadi ini sudah dibacakan untuk provinsi Jawa Tengah dan juga Sulawesi Utara, di mana yang kita ketahui sebelumnya paslon-paslon tertentu seperti di Jawa Tengah sendiri ada Andika M. Perkasa dan juga Hendra Prihadi yang mencabut gugatannya begitu ya. Dan tadi sudah diputuskan oleh Majelis Hakim jika Hakim Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan permohonan penarikan kembali gugatan yang dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dan juga di Sulawesi Utara. Artinya di provinsi-provinsi tersebut tidak dapat mengajukan kembali perkara dan nanti Majelis Hakim akan mengembalikan salinan berkas permohonan yang dimaksud. Selain di provinsi-provinsi yang tadi saya sebutkan, juga terdapat sejumlah kabupaten kota yang hari ini turut dibacakan putusannya oleh Majelis Hakim. Dan saja kita akan berbincang salah satunya dengan calon Bupati Tapanuli Utara. Ini ada Bapak Jonius Taripar Huta Barat begitu ya, yang merupakan calon Bupati Tapanuli Utara termasuk pihak terkait dalam sengketa di Pilkada 2024. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Oke. Hari ini tadi sudah dibacakan untuk sengketa selain di tingkat provinsi juga di tingkat kabupaten kota, salah satunya juga di daerah Bapak nih ya, di Tapanuli Utara. Tadi diputuskan begitu ya untuk tidak berlanjut sengketanya di Mahkamah Konstitusi. Bapak sebagai pihak terkait bagaimana tanggapannya dari jalannya persidangan pada hari ini? Ya, terima kasih. Kami sebagai pasangan calon Bupati Tapanuli Utara 02 dalam hal ini pihak terkait yang digugat oleh pasangan 01. Dari awal kami melihat mulai kami mendaftar ya sampai mengikuti persidangan ya, mengikuti persidangan yang pertama pembacaan permohonan, yang kedua pembacaan jawaban dari pihak-pihak yang termohon ya dan juga pihak terkait. Kami melihat proses sidang ini berjalan dengan lancar dan kami yakin apa yang menjadi keputusan hakim adalah fakta hukum. Jadi kami sangat mengapresiasi lah hakim-hakim yang ada di MK saat ini. Terus terang kami sangat bangga ya, sangat bangga melihat bahwasanya proses ini Bapak berjalan baik dan lancar dan semuanya berdasarkan fakta hukum. Artinya jalannya persidangan mulai dari pendaftaran, kemudian sidang pendahuluan dan hingga hari ini ada dibacakan putusan dismisal. Bapak melihat prosesnya sudah cukup baik, fair, seperti apa di Mahkamah Konstitusi? Ya, cukup baik menurut saya dan itu sangat fair dan itu memang ya kita bisa melihat fakta hukum yang betul-betul yang mereka lihat.
bukan asumsi ya gitu. Oke, sebagai pihak terkait tentunya artinya sekarang Bapak tengah menunggu begitu ya Pak dari KPU daerah setempat untuk kemudian melakukan penetapan dan lain sebagainya. Sudah ada komunikasi sejauh ini untuk tahapan-tahapan selanjutnya akan seperti apa? Ya, tadi kebetulan di sini ada juga tadi pihak KPU, pihak Bawaslu, dan tadi kita langsung berbicara bahwasanya mereka dalam waktu 2-3 hari ke depan akan mengumumkan apa yang menjadi hasil daripada putusan MK. Ini kan harus diupload dulu putusan MK sehingga itu dasarnya keputusan daripada KPU untuk mengumumkan kembali kami menjadi pasangan pemenang. Oke, artinya sebelum mengetahui hari ini putusan dismisalnya akan demikian gitu, tentunya Bapak juga sudah menyiapkan bukti-bukti dan lain sebagainya ya Pak, jika memang sidang ini akan berlanjut. Karena yang salah satu yang digugat kalau tidak salah ini selisih suara begitu ya Pak ya? Oh iya, sebenarnya bukan selisih suara sih. Ini yang digugat itu proses. Dan proses itu banyak menurut ya gugatan yang disampaikan, dalil-dalil yang disampaikan adalah pelanggaran dan TSN. Dan ternyata hal itu dipatahkan mulai dari Bawaslu. Sidang pendahuluan begitu ya. Baik, terima kasih calon Bupati Tapanuli Utara atas waktunya dengan CNN Indonesia. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Mbak. Ya, berikut perbincangan kami dengan salah satu pihak terkait yang bersengketa di Pilkada, di sidang dismisal Pilkada 2024 yang kita juga masih sama-sama menunggu gitu saja, tidak hanya tadi di level kabupaten ataupun kota, seperti tadi kami berbincang langsung dengan calon bupati terpilih dari Tapanuli Utara yang memang menunggu begitu apakah yang menjadi putusan dari sidang dismisal sengketa Pilkada 2024 yang dibacakan dalam 2 hari ini, karena ini memang menentukan saja mulai dari apakah kemudian ini akan berlangsung ataupun berlanjut, maksud kami berlanjut sengketanya di tahapan selanjutnya ataupun tidak berlanjut sehingga pasangan-pasangan calon yang kemudian sebagai pihak terkait dan yang digugat begitu ya di Mahkamah Konstitusi ini bisa melanjutkan tahapan selanjutnya, dalam hal ini dari KPU daerah masing-masing melakukan penetapan apakah sebagai calon bupati, calon wali kota terpilih ataupun gubernur dan juga wakil gubernur terpilih itu sendiri. Dan hari ini untuk mengamankan situasi yang ada di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi karena memang ramai sekali begitu ya, ada sekitar 158 perkara yang akan diputus pada hari ini. Pengamanan juga disiapkan khususnya dari Polres Metro Jakarta Pusat tadi sudah menyiapkan untuk ring 1 dan juga ring 2 ada sekitar 557 personel. Sementara untuk di ring 3 yang ada di sekitar patung kuda ini ada sekitar 600 personel. Dan pengamanan ini memang akan terus disiagakan hingga sidang berlanjut selama 2 hari mulai dari hari ini hingga esok hari. Sementara itu kembali ke Anda Saza. Baik, terima kasih Nabila Putri, laporannya langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.